Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Firman Hussein di channel yang keren beken ini. Semoga sobatku dalam keadaan baik, selalu sehat. Kali ini saya akan menyampaikan video diskusi lintas agama yang dilakukan oleh Apologet Islam Indonesia yang dipimpin oleh Bang Juma dan Bang Andi beserta kawan-kawan. Untuk itu mari kita simak videonya untuk menambah literasi dan menguatkan keimanan kita kepada satu Tuhan, la ilaha illallah, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk kita simak bersama-sama. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, la ilaha illahu, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, wa anna Yesus Rasulullah. Valid, sahih, dan itu adalah imannya umat Islam. Tapi kalau Kristen mau kemana? Satu-satunya Tuhan adalah Bapa. Yesus dan burung merpati kayak mana? Ganti-ganti. Satu-satunya Tuhan adalah Yesus, Bapa dan Roh Kudus kayak mana? Ganti lagi. Satu-satunya Tuhan yang betul adalah Roh Kudus, Bapa dan Yesus. Sabar ya, koneksi. Sabar. Musuh terberat orang Kristen itu Islam. Karena Islam mengagungkan Yesus yang adalah Nabi Isa di kami. Beliau tidak mati terkutuk. Beliau tidak diludahin, tidak ditampar, tidak diseret, tidak ditonjok, tidak ditelanjangin, tidak digantung, tidak dibunuh, tidak disalib. Tapi kalau Kristen tidak mau terima itu. Oh tidak, Yesus itu mati, terkutuk demi dosa-dosa kami. Anda yang curi ayam, dia nanggung gitu. Ada kaidahnya dalam Bible kayak gitu? Gak ada. Tuhan mengatakan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh, jangan kau sebar-sebarkan kebohongan. Orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus ada salah? Tak ada. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Jangan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah menurut Tuhan membunuh Yesus itu boleh? Tidak. Itu ada kekejian. Itu ada sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Tidak boleh. Berarti Yesus nggak boleh dibunuh? Ya. Tetapi mereka berusaha membunuhnya, paman. Begitu mereka berusaha membunuhnya, Tuhan akan datang mengutus malaikatnya menantang Yesus agar Yesus terangkat ke langit, agar Yesus tidak mendapatkan penganiayaan. Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Jadi yang mereka sembah, Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah tak lain adalah setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Yang disalib, yang digantung, yang dibunuh adalah pendosa besar yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Galatia 3 nomor 13. Yang digantung adalah orang yang terkutuk dengan menjadi kutuk. Lalu yang disembah Kristen, makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Kok bisa? Yes. Yesus mengatakan di dalam Matius 12. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Siapa yang masuk ke dalam perut bumi? Baca Yesaya 14 nomor 14. Sebaliknya ke dalam orang mati, Lucifer dimasukkan kemudian ke alam kubur yang paling dalam. Kenapa Yesus menjadikan alam kubur 3 hari 3 malam ini sebagai
tanda, simbol kepada angkatan jahat. Karena sejatinya angkatan jahat adalah mereka yang bersekongkol untuk membunuh Yesus. Pada hari ketiga, mereka yang sepakat membunuh Yesus ini justru menganggap Yesus itu Tuhan yang bangkit dari kubur. Padahal itu adalah simbol untuk angkatan jahat, bukan Yesus yang keluar dari kubur. Mau bukti? Markus 16 nomor 12, Markus menuliskan Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain kepada kedua orang tersebut. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau yang tampil dengan wajah lain itu adalah Yesus dalam bentukan rupa yang lain? Bukankah ketika ada cerita orang keluar dari kubur, siapapun itu bisa saja dituliskan, oh ini adalah Yesus, tapi wajahnya bentuk lain. Ada apa sulit? Apa sulit melakukan itu? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 nomor 8. Murid-muridnya sampai keturunannya hari ini tak ada yang menjadi Kristen. Mana ke-11 murid Yesus? Percayakah mereka menjadi Kristen? Percayakah mereka kepada Kristen? Menjadi Kristenkah mereka? Apa nama sektenya keturunan ke-11 murid Yesus ini? Cucu-cucu Maria. Mana anak Maria itu selain Yesus? Ada Yudas, ada Yakobus, ada Yusuf. Mana anak-anaknya? Mana cucu-cucunya? Menjadi Kristenkah mereka? Tinggal di negara mana mereka? Ternyata tak ada. Lalu yang menjadi Kristen siapa? Angkatan jahat. Matius 12. Orang ahli Taurat, orang Farisi, angkatan jahat, minta suatu tanda, dan tak ada diberikan tanda kecuali tanda bangkit dari kubur. Kemana pergi keturunan angkatan jahat yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Kemana mereka? Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Loh kok bisa bang? Baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Apa kata Paulus? Kepada orang Yahudi aku mengaku orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani aku mengaku sebagai orang Yunani, supaya bisa memenangkan banyak orang Yunani. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, aku mengaku sebagai penganut hukum Taurat, meskipun aku tidak taat kepada hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang yang taat kepada hukum Taurat. Ini apa? Munafik atau bukan? Munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata Bang Suma. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Yesus mengatakan jahannam, neraka. Al-Quran mengatakan jahannam, neraka. Klop, sesuai. Maafkan saya, penyampaian saya ini bukan karena benci, penyampaian saya ini karena sayang. Sayang, semata-mata sayang. Saudara-saudara Kristenku mau menerima, alhamdulillah. Tidak mau menerima juga minimal dijadikan sebagai renungan. Silakan perdalam Bible. Tuhan penyayang kepada kita. Bible mengantarkan kita kepada kebenaran. Kalau Bible itu kita telah dengan akal sehat. Memilih pakaian yang kita ingin beli menggunakan akal. Memilih makanan yang ingin kita makan itu adalah dengan akal. Memilih pasangan, memilih barang-barang pakai akal. Jangan giliran hal yang sangat fundamental untuk keselamatan kita, justru kita tidak menggunakan akal, yaitu agama. Kalau memilih yang lain menggunakan akal, maka untuk memilih agama pun harus menggunakan akal. Jangan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya.